Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nurtini Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan di SD. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 4, yakni tujuan PKN di SD, fungsi PKN di SD, landasan PKN di SD, dan rambu-rambu PKN di SD. Untuk pertama, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan itu untuk lebih mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia, membentuk pribadi siswa sesuai dengan kebudayaan NKRI, dan bertujuan untuk membentuk generasi yang cinta tanah air dan ikut serta dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tujuannya sendiri, menurut Depdiknas itu ada 4, yakni berpikir kritis, rasional, dan kreatif, berkembang secara positif dan demokratis, berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Untuk menurut Jahiri itu ada 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum sendiri itu harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, sedangkan secara khusus membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sapria, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dengan partisipasi yang nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Fungsi nasional Pancasila di Indonesia sendiri itu menurut Mubarokah itu ada 4, yaitu membentuk generasi muda, memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Tujuan yang kedua, dapat mengembalikan keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan warga. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat membentuk tujuan yang terakhir, yaitu membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bahasa dan negara Indonesia. Untuk landasan PKN di SD sendiri itu kita ada beberapa landasan, yaitu landasan histori dan filosofis, landasan konseptual, dan landasan yuridis formal. Untuk rambu-rambu dari PKN SD itu ada beberapa. Dalam perjalanan sejarah tercatat sejak tahun 1945 kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, serta yang terbaru yaitu kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut mencakup isi dan mata pelajaran, termasuk dalam pelajaran yang selalu mengalami perubahan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum adalah penataan ulang nama mata pelajaran PKN menjadi PPKN dengan rincian, yaitu 1. Mengubah nama mata pelajaran PKN menjadi PPKN,
menetapkan pelajaran PPKN sebagai utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan, pengorganisasian SK, KD, dan indikator PKKN secara nasional. Untuk langkah selanjutnya itu ada menetapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi pengetahuan, sikap, terampil, keteguhan, dan kompetensi kewarganegaraan, mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakter PPKN, mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran hasil belajar PPKN. Adapun perbedaan antara kurikulum 2013 dan KTSP sebagai berikut. Untuk kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Sedangkan menurut KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Untuk kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill. Sedangkan untuk KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Untuk jenjang SD pada kurikulum 2013 itu terdapat beberapa tematik terpadu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan untuk KTSP di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Untuk kurikulum 2013, jumlah jam mata pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan KTSP. Sedangkan untuk jumlah jam pelajaran di KTSP lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Perbedaan yang kelima yaitu proses pembelajaran setiap tema di jenjang dan semua mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Untuk KTSP sendiri, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kurikulum penilaian menggunakan penilaian otentik, sedangkan untuk KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan. Untuk kurikulum 2013, BK lebih menekankan pengembangan potensi siswa, sedangkan untuk KTSP BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channelnya biar saya lebih semangat dalam memberikan materi-materi berikutnya. Terima kasih, goodbye.